Ada yang tahu? Bunga apa ini? Yang mana? Oke, ternyata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi di channel Aska Story. Hari ini kita akan kembali belajar masih untuk materi kelas 6. Dengan materi kita hari ini adalah rukun dalam perbedaan. Nah, ini materi untuk kelas 6 dengan tema 2, subtema 1 pada pembelajaran 1. Ya. Nah, apa yang akan kita pelajari hari ini? Yang pertama, kita akan belajar bahasa Indonesia, yaitu menggali informasi penting dari buku sejarah menggunakan aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Juga yang kedua, memaparkan informasi penting dari buku sejarah secara lisan, tulis, dan visual dengan menggunakan aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana, serta memperhatikan penggunaan kosakata dan kalimat efektif. Yang kedua, kita akan belajar materi IPS. Yang pertama, memahami makna proklamasi kemerdekaan, upaya mempertahankan kemerdekaan, dan upaya mengembangkan kehidupan berbangsa yang sejahtera. Juga menyajikan laporan tentang makna proklamasi kemerdekaan Indonesia, upaya mempertahankan kemerdekaan, dan upaya mengembangkan kehidupan kebangsaan yang sejahtera. Yang terakhir, kita akan belajar IPA tentang menganalisis cara makhluk hidup menyesuaikan diri dengan lingkungan dan menyajikan karya tentang cara makhluk hidup menyesuaikan diri dengan lingkungannya sebagai hasil penelusuran berbagai sumber. Kita tahu bahwa kita adalah bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia ini memiliki semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Artinya berbeda-beda tetapi tetap satu. Berbeda-beda dalam hal apa? Baiklah, kita lihat di sini ada berbagai pakaian adat dan suku bangsa. Ada berbagai rumah adat yang tersebar di seluruh Nusantara. Kemudian ada juga berbagai potensi alam, sumber daya alam yang berbeda dari masing-masing pulau, dari Sabang sampai Merauke. Kemudian ada juga berbagai agama di Indonesia ini. Kemudian ada ragam tarian daerah, dan ada ragam bahasa yang dimiliki oleh Indonesia. Nah, seperti semboyan Bhinneka Tunggal Ika tadi, walaupun kita berbeda-beda, tetapi kita satu. Apa yang menyatukan Indonesia? Ternyata yang menyatukan Indonesia adalah proklamasi kemerdekaan Indonesia yang menjadi tonggak sejarah bagi perjuangan bangsa Indonesia. Meskipun terdiri atas suku yang berbeda, rakyat Indonesia bersatu dalam memproklamirkan kemerdekaan negara Indonesia. Kita semua di setiap upacara pada tanggal 17 Agustus kita selalu diperdengarkan bagaimana bunyi teks proklamasi. Tidak ada salahnya, mari kita coba dengarkan kembali bagaimana teks proklamasi itu. Nah, itulah bagaimana bunyi teks proklamasi yang dibacakan oleh Insinyur Soekarno. Lalu, bagaimana sebenarnya sejarah atau terjadinya proklamasi kemerdekaan Indonesia ini? Mari kita simak teks berikut ini.
Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Proklamasi kemerdekaan dilakukan tanggal 17 Agustus 1945, menjadi peristiwa penting bagi bangsa Indonesia. Peristiwa tersebut menjadi tonggak sejarah di mana bangsa Indonesia berhak atas kemerdekaan dan wajib mempertahankannya. Diawali dengan dijatuhkannya bom atom oleh tentara Amerika Serikat pada tanggal 6 Agustus 1945 di kota Hiroshima, dan pada tanggal 9 Agustus 1945 di kota Nagasaki, Jepang. Jepang akhirnya menyerah kepada tentara sekutu. Peristiwa ini dijadikan kesempatan oleh bangsa Indonesia untuk segera membebaskan diri dari penjajahan Jepang. Teks proklamasi ditulis di Rumah Laksamana Tadashi Maeda, Jalan Imam Bonjol nomor 1. Para penyusun teks proklamasi adalah Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, dan Mr. Ahmad Subarjo. Konsep teks proklamasi ditulis oleh Insinyur Soekarno. Saat itu hadir pula PM Diah, Sayuti Melik, Sukarni, dan Sudiro. Sukarni mengusulkan agar yang menandatangani teks proklamasi itu adalah Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta atas nama bangsa Indonesia. Teks proklamasi diketik oleh Sayuti Melik. Pada pagi harinya, 17 Agustus 1945 di kediaman Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, telah hadir antara lain Suwiryo, Wilowo, Gafar Pringgodikdo, Tabrani, dan Trimurti. Acara dimulai pada pukul 10 dengan pembacaan proklamasi oleh Soekarno dan disambung pidato singkat tanpa teks. Kemudian bendera merah putih yang telah dijahit oleh Ibu Fatmawati akhirnya dapat dikibarkan. Inilah teks yang menceritakan tentang proses terjadinya proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, seperti yang sudah kita bahas tadi di awal, bahwa hari ini kita akan belajar bagaimana cara menggali informasi penting dari suatu peristiwa sejarah dengan menggunakan aspek apa, di mana, siapa, mengapa, bagaimana, dan kapan. Untuk melakukan hal itu semua, yang pertama kita harus membuat peta konsep. Diawali dulu dengan menuliskan judul bacaan atau tema dari apa yang kita baca tadi, yaitu Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Selanjutnya kita buat garis yang menghubungkan inti bacaan tadi dengan aspek-aspek yang akan kita gunakan untuk menggali informasi. Aspek yang pertama adalah apa, yang kedua mengapa, yang ketiga bagaimana, yang keempat di mana, yang kelima kapan, dan yang terakhir siapa. Baiklah, kita mulai dengan yang pertama dari aspek apa dulu. Aspek apa berfungsi untuk menanyakan sesuatu, baik berupa keadaan atau perbuatan yang berkaitan dengan isi atau inti dari bahasan. Ya, contohnya peristiwa apa yang dibahas dalam bacaan tersebut. Nah, ya, ini untuk aspek apa. Kemudian aspek mengapa. Aspek mengapa berfungsi sebagai penanya alasan atau sebab sebuah peristiwa terjadi. Contoh pertanyaannya, mengapa proklamasi menjadi peristiwa yang penting bagi bangsa Indonesia? Nah, selanjutnya yang ketiga adalah bagaimana. Bagaimana berfungsi sebagai kata yang menanyakan cara atau proses sebuah peristiwa berlangsung. Menanyakan keadaan atau kejelasan suatu hal. Contohnya misalnya seperti ini. Bagaimana awal mula terjadinya proklamasi? Nah, selanjutnya aspek di mana. Aspek di mana ini berfungsi untuk menanyakan tempat suatu peristiwa berlangsung. Misalnya, di manakah teks proklamasi itu dibuat atau disusun? Ya. Selanjutnya adalah aspek kapan. Berfungsi untuk menanyakan interval atau jangka waktu peristiwa terjadinya suatu keadaan. Nah, di sini kapan dilaksanakannya pembacaan teks proklamasi? Dan yang terakhir adalah aspek siapa, yang berfungsi untuk menanyakan pelaku yang terkait, tersangkut, atau turut serta dalam suatu peristiwa atau kejadian. Contohnya,
siapa saja yang hadir saat pembacaan teks proklamasi. Nah, ini merupakan cara awal untuk mengetahui atau untuk menggali informasi dari teks yang sudah kita baca tadi. Langkah selanjutnya adalah kita buat lagi peta konsep yang kosong. Kemudian kita bandingkan atau kita sandingkan dengan peta konsep yang sudah kita buat pertanyaannya tadi. Untuk apa tujuannya? Tujuannya kita bahas satu persatu, berikan jawaban dari apa yang sudah ditanyakan tadi. Misalnya untuk aspek apa? Peristiwa apa yang dibahas dalam bacaan tersebut? Jawabannya adalah proklamasi kemerdekaan. Ya, seperti itu. Kemudian yang kedua, kita jawab lagi ya. Yang kedua adalah mengapa? Mengapa peristiwa proklamasi menjadi peristiwa yang penting bagi bangsa Indonesia? Karena peristiwa tersebut menjadi tonggak sejarah di mana bangsa Indonesia berhak atas kemerdekaan dan wajib mempertahankannya. Kalau kita lihat kembali ke teks tadi, ini kalimat ini ada di teks tersebut. Jadi ini ada informasi yang terdapat dari bacaan tersebut. Oke, kita lanjutkan. Bagaimana awal mula terjadinya peristiwa proklamasi? Nah, diawali dengan dijatuhkannya bom atom oleh tentara Amerika Serikat sehingga menyebabkan Jepang akhirnya menyerah. Ya. Yang selanjutnya, di manakah naskah proklamasi ini dibuat? Teks proklamasi ditulis di Rumah Laksamana Tadashi Maeda, Jalan Imam Bonjol nomor 1. Selanjutnya, kapan dibacakannya teks proklamasi? Sudah tahu ya semuanya, pada tanggal 17 Agustus 1945 tepatnya pukul 10 pagi. Selanjutnya yang terakhir, siapa saja yang ada di saat pembacaan teks proklamasi ini? Banyak sekali ya. Salah satunya ada Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, dan lain sebagainya. Bisa kita lihat di sini jawabannya. Oke, nah inilah informasi penting yang sudah kita dapat dari teks bacaan tersebut. Bagaimana? Mudah bukan cara menggali informasi ini? Nah, setelah kita mendapatkan informasi penting seperti ini, kita bisa menyusun laporan mengenai proklamasi kemerdekaan Indonesia dari informasi-informasi penting yang sudah kita tuliskan tadi. Apabila kita ingat kembali teks mengenai proklamasi kemerdekaan Indonesia ini, tentu di dalamnya terdapat makna penting proklamasi kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Apa sajakah itu? Yang pertama, sebagai puncak perjuangan bangsa Indonesia. Karena kita tahu semua ya bahwa bangsa Indonesia ini dijajah oleh negara-negara asing seperti Portugis, Inggris, bahkan Jepang, Belanda itu menjajah Indonesia dengan jangka waktu yang sangat lama. Nah, selama penjajahan itu rakyat Indonesia tidak diam saja. Tentu rakyat Indonesia berjuang dengan segala latar belakang yang berbeda, suku yang berbeda, tetap berjuang tujuannya untuk satu, yaitu melepaskan diri dari penjajahan. Nah, dengan dibacakannya teks proklamasi ini merupakan hasil dari perjuangan mereka selama masa penjajahan. Tentu ini merupakan sebagai hasil puncak perjuangan bangsa Indonesia. Yang kedua adalah pengakuan kepada dunia luar. Dengan membacakan teks proklamasi, Indonesia mengumumkan kepada dunia luar bahwa Indonesia adalah negara yang merdeka, tidak dijajah oleh bangsa asing lagi. Nah, sehingga ini merupakan pengakuan secara de facto atau faktanya bahwa Indonesia itu tidak dijajah. Kemudian setelah diumumkan kepada dunia luar, maka akan ada juga pengakuan secara de jure atau dari negara asing kepada kita mengakui bahwa Indonesia adalah negara yang merdeka. Yang ketiga adalah menaikkan martabat bangsa. Pembacaan teks proklamasi ini memberikan pesan kepada negara lain bahwa Indonesia merupakan negara yang bebas, merdeka, mandiri, dan memiliki martabat sehingga tidak bisa dijajah atau diinjak-injak lagi oleh negara lain. Ya. Yang keempat adalah perjuangan sebagai negara baru. Ya, tentu saja dengan dibacakannya teks proklamasi ini menandakan bahwa Indonesia muncul menjadi negara baru, negara yang mandiri dan bebas dari intervensi negara asing. Juga Indonesia tidak bergantung kepada negara lain untuk menyusun negaranya sendiri.
Yang selanjutnya adalah sebagai tonggak sejarah negara Indonesia. Nah, seperti yang sudah dibahas bahwa dengan pembacaan teks proklamasi merupakan asal dari masa kemerdekaan Indonesia yang bebas dari belenggu penjajahan. Tetapi ternyata menjelang proklamasi kemerdekaan ini, perbedaan daerah, agama, dan suku bangsa bukan menjadi penghalang bagi generasi muda dan generasi tua untuk berkumpul bersama merembukan kemerdekaan. Justru perbedaan pendapat memang sempat terjadi, namun akhirnya mereka bersatu memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Nah, hal ini mencerminkan adanya kerukunan dalam perbedaan. Tapi, tahukah kalian bahwa ternyata diperlukan kemampuan untuk melakukan penyesuaian atau adaptasi ketika kita ingin menciptakan kerukunan dalam perbedaan. Nah, seperti dalam pepatah, di mana bumi dipijak, di sana langit dijunjung. Yang mana pepatah ini memiliki makna apabila kita berada di suatu tempat yang baru, maka kita perlu menyesuaikan diri dengan keadaan setempat agar kita bisa diterima dan kita bisa hidup berdampingan dengan damai. Hal ini pula berlaku untuk semua makhluk ya, bukan hanya manusia, tetapi untuk tumbuhan juga. Agar keberlangsungan hidupnya terjamin, maka tumbuhan harus mampu melakukan adaptasi sesuai dengan kondisi lingkungannya. Mari kita lihat. Ada yang tahu? Bunga apa ini? Ya, ini bunga ya, walaupun dia hidup di air. Ya, betul. Ini adalah bunga teratai. Bunga teratai adalah salah satu tumbuhan yang hidup di air. Ya, biasanya tumbuhan kan hidup di atas tanah ya. Tapi untuk bunga teratai ini berbeda, hidup di air. Ya, akarnya tumbuh di dalam air. Kenapa bisa seperti itu? Karena bunga teratai memiliki cara untuk menyesuaikan diri atau cara beradaptasi dengan lingkungannya. Seperti apa? Mari kita lihat struktur dari bunga teratai. Ya, ini kita gambarkan bunga teratai seperti ini. Ada bagian apa saja pada bunga teratai ini? Mari kita lihat satu persatu. Yang pertama ada daun. Daun teratai bundar dan lebar, dapat mengapung di air. Mengapa daun teratai memiliki daun yang lebar? Karena daun ini berfungsi untuk menyerap sinar matahari agar membantu proses penguapan dan membantu proses fotosintesis. Sehingga bunga teratai bisa hidup dengan baik. Ya, ini kita lihat daunnya lebar dan bundar. Kemudian yang selanjutnya, tangkai daun tumbuh menjalar ke atas air. Nah, ini yang ini ya, tangkai daun yang menjulang itu menjalar. Nah, ini fungsinya kenapa tangkai daunnya menjalar seperti ini? Fungsinya adalah untuk membuat daun agar bisa mengapung di atas air. Selanjutnya, teratai memiliki batang dengan rongga di dalamnya. Yang mana? Oke, ternyata ya yang ini ya, yang berbentuk bulat seperti ini. Ini bukan akar, ternyata ini adalah batang. Batang untuk teratai ini memiliki rongga. Fungsinya untuk membawa oksigen menuju batang dan akar, sehingga akar tetap bisa bernafas meskipun ada di dalam air. Jika digambarkan, nah seperti inilah batang dari teratai. Yang selanjutnya, teratai memiliki akar yang pendek dan tentunya akar ini berada di bawah air. Akar dalam tumbuhan teratai ini berfungsi untuk mengokohkan tubuh dari teratai itu sendiri. Ini bisa kita lihat ada sebuah teks mengenai bunga teratai. Ya, kita kembali lagi ke pelajaran sebelumnya, digabungkan dengan pelajaran sebelumnya bahwa kita bisa menggali informasi dari teks yang sudah kita baca. Tentunya caranya sama seperti tadi, kita membuat peta konsep mengenai bunga teratai. Silahkan adik-adik buat peta konsep mengenai bunga teratai berdasarkan teks yang ada tadi. Jangan lupa untuk memasukkan unsur apa, di mana, siapa, bagaimana, mengapa, dan kapan. Berdasarkan pemaparan tadi, kita sudah mengetahui bahwa
Selain manusia, tanaman pun memiliki cara hidup atau cara menyesuaikan diri yang berbeda-beda. Nah, perbedaan yang diciptakan oleh Tuhan ini tujuannya adalah agar kita saling mengenal dan saling menghargai. Perbedaan merupakan anugerah. Perbedaan yang ada bukan untuk dipermasalahkan, namun untuk disyukuri. Itu saja pembelajaran mengenai rukun dalam perbedaan. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran ini, dan silahkan adik-adik coba untuk menggali informasi sejarah yang ada di sekitar kalian. Kemudian cari pula di sekitar kalian tumbuhan dan coba kalian amati bagaimana cara mereka beradaptasi atau menyesuaikan diri. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Untuk mendapatkan update mengenai video pembelajaran lainnya, silahkan tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.